Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutia Farasa Putri dari kelas 11 MIPA. Saya Alia Kusuma Prasasti dari 10.1. Kami perwakilan dari anggota jurnalistik ingin mewawancarai Kepala Sekolah SMA PGRI Ngoro mengenai tentang Hari Ayah. Boleh Pak? Ya, silakan. Seberapa pentingkah Hari Ayah dirayakan menurut Bapak? Ya, karena ayah kan sosok yang salah satunya dampingnya seorang ibu. Karena ayah itu akan membantu begini. Selama ini yang paling sering itu kemana-mana acara-acara itu ibu. Ya, padahal di situ ada soal ayah. Padahal ayah sangat penting sekali. Jika ada ayah itu, kalau salah satunya itu ada kegiatan itu mendampingi ayah, kan akan bahagia. Kalau didampingi ibu itu biasa, gitu ya. Tapi kalau didampingi ayah itu beda. Apa artinya? Penting. Karena kalau kita tidak pernah tahu ayah, sehingga seolah itu ayah tidak ada artinya. Padahal ayah punya peran penting di keluarga juga, gitu. Soalnya ayah kan cinta pertama bagi anak perempuan. Betul. Iya, betul. Jadi memang gitu. Jadi biasanya kalau anak perempuan itu paling dekatnya dengan ayah. Okay. Tapi kalau seorang laki-laki itu juga ayah itu. Tapi kalau kebanyakan di anak itu paling cintanya di ayah. Tapi kenapa selama ini itu kalau ada acara pertemuan kerabat itu ayah jarang mendampingi. Padahal disitulah peran seorang ayah itu penting sekali. Sehingga apa? Memang akan sangat menenangkan pikiran seorang anak kalau dekat ayah itu. Gitu. Kenapa? Ya tadi mungkin ayah itu kan tidak gampang jiwitan gitu ya. Tidak gampang murung-murung, tapi ayah terjadi orang itu enak harmonis. Makanya anak itu akan lebih senang cinta dengan ayah daripada ibunya. Gitu. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya, iya. Pernahkah Pak Sulaiman merayakan Hari Ayah? Jujur kalau merayakan belum pernah. Tapi saya itu punya momen. Jadi saya harus kumpul dengan anak-anak, dengan seorang anak itu harus kumpul. Sesibuk apapun saya harus menyempatkan harus ketemu dengan anak atau ketemu dengan anak. Gitu. Jadi apa artinya? Kalau saya itu kalau merayakan itu jarang. Tapi kalau saya berusaha untuk dekat dengan seorang anak dan keluarga. Gitu. Nah, ya. Sebagai seorang ayah dan anak, apa makna Hari Ayah ini dalam Bapak? Sangat berarti sekali ya. Jadi artinya kita sangat hargai. Kalau di biasa itu hanya ada hari ibu, hari pahlawan, dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti hari ayah itu kita bangga. Ternyata kita itu dihargai juga. Sehingga Pak ini menambah kita menjadi semakin ngerti, semakin dekat terus dengan anak-anak kita. Untuk yang terakhir, iya. Pesan untuk Hari Ayah hari ini apa Pak? Iya. Pesannya ya? Iya, pesan. Iya. Untuk hadirin sekalian, para semuanya undangan dan Bapak sekalian dan semua audien. Jadi marilah kita sama-sama menjadikan Hari Ayah adalah hari yang sangat berarti. Ya. Kita harus satu hari ini harus dekat dengan seorang keluarga. Kita harus dekat dengan anak, dekat dengan seorang istri dan sebagainya. Karena disinilah kita punya momen penting sebagai hari kebanggaan kita menjadi seorang ayah. Jadi artinya lebih dekat dengan anak kita, lebih dekat dengan keluarga kita dan sebagainya. Biar hidup kita jadi lebih bermakna. Ya udah Pak, itu yang pertanyaan terakhir. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih nggih. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Farasa Putri dari kelas 11 MIPA. Saya Alia Kusuma Prasasti dari 10.1. Kami perwakilan anggota jurnalistik ingin mewawancarai Pak Bagus Kurniawan tentang Hari Ayah. Sebagai seorang ayah dan anak, apa makna Hari Ayah menurut Pak Bagus? Dari yang mana dulu? Dari yang ayah dulu. Kalau Hari Ayah sih, kalau sebagai orang tua ya, kita sebagai ayah nggak perlu kita dirayakan, karena ayah itu nggak butuh pengakuan, ya kan? Yeah. Banyak orang yang bilang gini, ayah itu kata orang itu ibu yang lebih penting, emang, tapi ayah itu nggak perlu pengakuan. Jadi mereka butuhnya kalian itu cuma melakukan apa yang ayah itu cuma tugasnya kan satu, memberikan apa yang keperluan keluarga seperti yang kedua. Yang kedua kan ibu yang mengatur semuanya. Jadi
ayah itu melengkapi apa yang harus dibutuhkan oleh keluarga. Jadi ayah itu cuma sebagai gampangannya itu pelengkap untuk ibu. Gitu sih. Kalau menurut saya. Iya. Nah, untuk yang anak gimana, Pak? Kalau anak perlu nggak kita merayakan hari ayah? Untuk apa sih dirayakan hari ayah? Karena ayah sendiri aja tidak mau. Jadi baiknya gini aja. Ayah kita lebih dekatnya ke mana? Banyak ada dua aspek ya. Kata orang secara psikologi, cewek dekatnya ke ayah, Iya. cowok ke dekatnya ke ibu. Enggak semua. Itu. Nah, kita dekatnya di mana? Ayah itu sebenarnya gini. Dia nggak bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya. Jadi dia itu mungkin lebih suka memberi kebebasan ke anaknya, tapi yang paling cerewet kan ibu. Nah, ayah itu sebenarnya dia cuma tim pendukung di mana di saat ibu mulai emosi atau apa, di situ ayah masuk, atau ayah yang membuat sebuah ketegasan di suatu keluarga. Seperti itu sih kayak menurut saya. Ada lagi? Menurut Pak Bagus, tindakan apa yang pernah membuat ayah Anda bangga dengan Anda? Kalau membuat bangga orang tua saya sih belum, ya. Karena apa? Selama ini saya masih gampangannya pernah mengecewakan keluarga saya, kayak kuliah nggak lulus, tapi dengan penebusan saya kuliah lagi 2 kali sehingga saya mempunyai 2 gelar ganda yang gampangannya saya gimana ya? Saya melunasi kesalahan, kekecewaan orang tua dengan apa? Yaitu saya mengharumkan lah. Sekarang saya, ayah saya kan gampangannya sekarang itu gimana ya? Saya orang tua asli saya sebenarnya saya diambil oleh gampangannya tante. Saya berangkat sebagai anak pancingan lah. Orang tua saya sebenarnya tukang becak, ibu saya penjual kopi di pinggiran. Orang tua saya cuma yang itu tadi. Saya tinggal dengan ayah yang gampangannya dari kecil, jadi itu yang saya anggap ayah. Beliaunya bekerja di SMAD Darul Ulum 1 Jombang. Beliaunya sekarang menjadi kesiswaan. Nah, kebanggaan saya orang tua saya nggak mungkin pasti bangga dengan anaknya, tapi saya merasa belum membanggakan tindakan saya. Gimana cara saya membanggakan? Saya ingin mengikuti jejak beliau. Beliau menjadi kesiswaan, bisa menuntun anak-anaknya menjadi seperti baik. Belum tentu kalau kita menuntun, kata orang tua saya ya, belum tentu saya bisa menuntun siswa saya, tapi anak di rumah saya belum tentu bisa. Itu. Jadi saya ingin mengikuti jejak orang tua saya. Mungkin orang tua saya kesiswaan, sekarang saya BB. Itu. Tapi nggak seharusnya. Saya nggak mau satu tempat, karena apa? Saya ingin mencoba apa yang dirasakan orang tua saya, capeknya, terus gimana menghadapi sesuatu pekerjaan. Nah, itu yang saya rasakan. Itu sih. Selama ini Bapak pernah merayakan hari ayah? Belum. Karena menurut saya itu tadi, ayah saya nggak pernah, saya nggak pernah menghafal hari ayah, hari ibu, hari apa. Beneran, saya nggak pernah menghafal hari-hari itu, apalagi ulang tahun orang tua saya nggak pernah dirayakan. Cuma kita memberikan selamat, terus gampangannya gimana ya, pokoknya kita makan bersama satu keluarga, cuma itu aja. Jadi kita nggak merayakan gampangannya. Kita rayakannya, kita cuma berkumpul, mau itu hari ayah, hari ibu, ataupun ulang tahun. Jadi kita makan bersama, kebersamaan bener-bener full time dengan keluarga. Jadi kita lebih enjoy daripada kita rayakan gini nggak ada. Jadi mungkin kalau itu hari ayah, merayakannya juga membantu. Cuma kalau orang tua meminta, ayo bantu saya, kayak saya cowok ya, seandainya ikut kerja bakti, saya bantu. Kalau hari ibu, saya juga nggak pernah mengucapkan selamat hari ibu. Buat apa? Untuk saya, kalau untuk yang lain mohon maaf, nggak tahu. Kalau untuk saya, selamat hari ibu, selamat hari ayah, buat apa? Tapi saya lakukan dengan sebuah tindakan. Orang tua saya menyuruh, saya harus bergegas. Karena gimana ya, keluarga saya menerapkan, entah itu cowok atau cewek, silakan pekerjaan di rumah
mau setrika, cuci piring, cuci baju, nyapu, bersih-bersih, apapun itu mau cowok mau cewek harus melaksanakan semua. Jadi saya bisa memasak. Ayah saya pintar memasak. Jadi itu seperti itu. Jadi menurut saya hari apapun silakan gunakan dengan tindakan, jangan sama dengan ucapan saja. Sih saya. Yang terakhir, pesan Bapak untuk ayah. Untuk nggak ayah saya saja ya, mungkin untuk ayah semuanya. Semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan jangan pernah capek dengan mengurusi kenakalan anak-anaknya. Karena pasti ada aja cobaan atau ujian, anak-anaknya pasti ada ujian. Entah itu gampangannya orang sesabar apapun, mungkin ada satu cerita aja. Orang tua saya itu sabar, nggak pernah marah. Ayah ya, terutama ayah kan, dia nggak pernah marah. Tapi tiba-tiba saya pulang naik sepeda motor saya bengkong, habis nabrak orang lah. Tapi di situ saya beneran ada tanggung jawab, saya benerin dengan uang saya. Dengan orang tua pulang dari ngajar, saya udah di rumah tidur, tiba-tiba saya dibentak. Kenapa pedamu? Tiba-tiba nangis karena kita nggak pernah dibentak oleh orang yang sama sekali orang pendiam. Mengenai ayah saya pendiam, nggak pernah marah. Dia itu kalau ada masalah itu selalu sharing, ngejak sharing. Enaknya gitu. Tiba-tiba dibentak, langsung nangis. Nah, bentakan itu sebenarnya dia takut kalau saya kenapa-napa. Nah, di situ itu kita baru ngobrol. Nah, itu pengalaman saya sih. Jadi untuk ayah mohon maaf, kenakalan anak-anaknya apalagi banyak sekali sih perasaan dari kecil, apalagi kita dari kecil sampai udah besar kayak gini. Mungkin kadang-kadang kita masih udah berkeluarga ya, kita masih menyusahkan orang tua. Pasti gitu. Jadi kita jangan pernah merasa kalau kita udah punya keluarga sendiri, ayah ibu itu nggak pernah diajak sharing, ajak ngomong. Walaupun itu nggak memberikan solusi, tapi seenggaknya itu diajak ngomong. Mereka butuh kita. Semakin tua orang tua kita, mereka berpikiran saya dibutuhkan nggak. Kalau kita nggak pernah diajak ngomong, berarti mereka berasa nggak dibutuhkan. Mereka akan gampangannya nelangsa, gampangannya seperti itu. Kecewa. Ya nggak kecewa. Gampangannya, aku nggak dibutuhin, anakku mana lah. Di situ tuh lebih baik kita banyak, walaupun kita basa-basi ya, mohon maaf, kita basa-basi ngobrol dengan nenek atau siapa yang lebih tua, aja ngomong, mau nyambung apa enggak, itu aja ngomong saja. Mereka akan merasa, berarti saya masih dibutuhkan. Itu sih secara pengalaman saya. Ya udah Pak, itu pertanyaan terakhir. Iya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim jurnalistik ingin bertanya-tanya perihal peringatan tentang Hari Ayah dengan narasumber kami yang bernama Mbak Eli. Ya. Apa makna Hari Ayah menurut Mbak Eli? Makna Hari Ayah bagi saya, dia adalah sosok yang paling berpahlawan bagi keluarga kami selain ibu saya. Dia rela kehujanan maupun kepanasan di bawah terik sinar matahari untuk mendapatkan rezeki, menghidupi keluarga kami dan membiayai saya untuk bersekolah. Pentingkah dirayakan Hari Ayah menurut Mbak Eli? Itu sangat penting karena merupakan sosok ayah patut untuk kita rayakan ke atas jasa-jasanya, meskipun yang kita rayakan tidak apa yang dikorbankan atau sebanding yang dikorbankan oleh beliau. Pernahkah Mbak Eli merayakan Hari Ayah? Pernah pada saat itu dengan momen yang begitu ingin terharu bersama keluarga, kekompakan keluarga kami merayakan sebuah sosok ayah di hadapan keluarga besar kami. Pesan untuk ayah? Pesan untuk ayah saya, semangat bekerja, sehat selalu, umur yang panjang, doa terbaik untuk ayah saya, dan selamat Hari Ayah untuk sedunia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.